Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sorot ilmu. Beberapa pertanyaan yang mendasari pembahasan persoalan dalam video ini diantaranya: apa dasar perintah terkait sholawat? Apakah hukum sholawat termasuk wajib hukumnya? Bagaimana bacaan sholawat? Apakah keutamaan bersolawat? Manfaat apa dari sholawat yang menjadi kisah nyata bagi orang-orang yang rutin mengamalkannya? Baik, segera akan kita bahas dan simak videonya sampai habis. Apa dasar perintah terkait sholawat? Bersolawat merupakan salah satu bentuk penghargaan dan cinta kita sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala perjuangannya, dan juga merupakan bentuk syukur atau terima kasih kita sebagai ciptaan Allah terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi alam semesta. Adapun kita bersolawat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu membaca salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sebenar-benarnya salam. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Apakah bersolawat termasuk wajib hukumnya? Bersolawat merupakan rukun yang wajib diucapkan dalam rakaat sholat. 5 hal yang wajib diucapkan dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sunnah. Di antaranya adalah takbiratul ihram, al-fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat pada tahiyat akhir, dan salam. Oleh karena sholawat termasuk perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan sekaligus menjadi rukun sholat, baik dalam sholat wajib 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya, maka sungguh sholawat menjadi suatu kewajiban bagi hambanya yang beriman. Sebagaimana hal tersebut, para ulama pun sepakat bahwa hukum membaca sholawat kepada Nabi Muhammad adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Bagaimana bacaan sholawat? Bacaan sholawat terbaik dan langsung dari baginda Rasul yang menganjurkannya, yaitu membaca sholawat Ibrahim. Seperti inilah bunyi bacaan sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta engkau maha terpuji dan maha agung. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6357, dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 406. Adapun bacaan singkat sholawat adalah Allahumma sholli wa sallim ala rasulika Muhammad. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan kepada Rasulmu Muhammad. Lalu, bagaimana dengan menggunakan kata Sayyidina atau tidak menggunakan kata Sayyidina? Andaikan tambahan kata Sayyidina itu disertakan dalam bacaan sholawat dan tidak melebihi sebagai bentuk rasa hormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama pun menganjurkannya sebagai bentuk adab kita terhadap Nabi Muhammad, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita umatnya agar tidak berlebih-lebihan dalam memujinya hingga bertentangan terhadap nilai-nilai akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari,
nomor hadis 3445. Sejalan dengan perintah Nabi untuk tidak berlebihan dalam memujinya, maka begitu juga penegasan untuk merespon anggapan kaum kafir yang menyatakan bahwa Rasulnya umat Islam masih didoakan oleh umatnya sendiri. Lalu, bagaimana Rasulnya tersebut bisa menyelamatkan umatnya? Penegasan atas pernyataan kaum kafir tersebut adalah, justru setelah periode diutusnya Nabi Isa yang disebut Yesus sebagai Tuhan oleh kaum Nasrani, maka Rasul kami ingin menegaskan bahwa dirinya pun adalah utusan Allah, layaknya Nabi Isa alaihissalam. Penegasan berikutnya bahwa makna dari sholawat adalah suatu doa dipanjatkan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemberi, teruntuk hambanya yang mulia, sekaligus utusannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keragaman bacaan sholawat seperti sholawat fatih, sholawat tibil qulub, sholawat nariyah, dan sebagainya itu adalah sebuah karya dari pengalaman spiritual ulama terdahulu terhadap kerinduannya kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan bersolawat? Adapun ganjaran bersolawat berupa kemuliaan yang berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim dalam hadis telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Mengutip pernyataan Habib Umar bin Hafiz rahimahullah bahwa satu salawat yang Allah tujukan kepada kita melebihi langit dan bumi, dan bila seluruh amal ibadah manusia dari zaman Nabi Adam hingga kiamat dikumpulkan, maka satu salawat dari Allah mengungguli itu semua. Keutamaan bersolawat pada hadis lain yaitu dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi, sungguh manusia yang paling dekat bersamaku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca solawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah solawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Diangkat derajatnya sesuai sabda Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Mendapatkan syafaat Nabi, sebagaimana hadis Nabi berikut. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi, pada hakikatnya sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca dengan istiqomah selawat kepadanya, bukan karena hukumnya wajib, tapi lebih kepada penghormatan kita kepada Nabi Agung Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia akhlaknya serta pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat. Manfaat apa dari solawat yang menjadi kisah nyata bagi orang-orang yang rutin mengamalkannya? Beberapa kisah dari pengalaman hamba Allah yang meyakini keutamaan dari bersolawat, dan berikut kisahnya. Dikutip dari bangkapos.com, seorang kakek Beni, usia 60 tahun, penjual burung di Jalan Trem, Pangkal Pinang. Ya, berjualan burung mungkin dianggap remeh sekali oleh kebanyakan orang.
Tapi bagi kakek Beni, usaha itulah yang menghidupi dirinya dan keluarga selama 30 tahun ini. Ia bingung ketika ditanya apa tips usaha bisa bertahan 30 tahun lamanya, walau hanya sekedar jualan burung. Namun, ia merasa semua itu karena sholawat dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran saat berjualan. Menurutnya, dengan membaca sholawat dan ayat suci Al-Quran, ia merasa lebih nyaman, senang, dan tenang saat bekerja. Tidak tahulah ya, pastinya karena apa. Namun yang pasti, Bapak selalu salawat saat bekerja. Selalu melafal ayat-ayat Al-Quran. Bukan bermaksud apa ya, cuma menurut saya, dengan begitulah saya bisa nyaman dan tenang saat bekerja. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, dan ada-ada saja rezekinya dari sini. Tutur kakek Beni saat ditemui bankapos.com. Dan terbukti, rezeki kakek Beni terus mengalir, walau hanya berjualan burung. Masya Allah. Kisah berikutnya adalah pada zaman Kekaisaran Utsmani yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Sang Sultan merupakan seorang yang soleh dan rajin bersolawat. Suatu ketika, sekretaris kesultanan mengabarkan kepada Sultan bahwa ada salah seorang rakyatnya memaksa ingin bertemu langsung dengan sang Sultan, meskipun telah diberikan bantuan yang cukup oleh salah seorang pengawal kesultanan. Singkatnya, akhirnya sang Sultan bersedia berdialog dengan seorang rakyatnya tersebut. Disampaikan oleh rakyatnya bahwa, saya sedang terlilit hutang, lalu saya rutin bersolawat dan memohon kepada Allah, hingga akhirnya semalam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan salam kepada Sultan dan memberi kabar bahwa setiap malam Sultan bersolawat, tapi semalam Sultan lupa bersolawat. Lalu mintalah keperluanmu kepada Sultanmu tersebut. Mendengar kabar tersebut, sang Sultan segera meminta kepada rakyatnya itu untuk mengulangi apa yang disampaikan Rasulullah semalam. Seketika Sultan menghentikan ucapan rakyatnya, lalu diberikan sekantong uang dinar kepada rakyatnya tersebut, dan seterusnya hingga berulang beberapa kali, sampai dinar yang diterima oleh rakyatnya tersebut berlebih setelah ditegur oleh pengawal Kesultanan Utsmani. Lalu segera rakyat tersebut melunasi hutangnya. Masya Allah. Kisah berikutnya adalah seorang laki-laki yang berhutang senilai 500 dinar kepada seorang saudagar. Lalu tiba waktunya jatuh tempo hutang tersebut, dan ketika ditagih, laki-laki tersebut sungguh tidak mampu membayarnya sepeser pun. Singkat cerita, saudagar yang memberikan utang tersebut memperkarainya hingga ke pengadilan. Proses pengadilan berjalan, lalu sang hakim bertanya kepada laki-laki tersebut yang dinyatakan sebagai terdakwa, hingga laki-laki tersebut dinyatakan bersalah dan akan dihukum. Namun, laki-laki itu meminta izin kepada hakim karena ingin mengabari istrinya di rumah terkait hukuman yang ditanggungnya, hingga besok akan kembali ke persidangan. Namun hakim pun ragu memberi izin dan meminta jaminan kepada laki-laki tersebut. Lalu laki-laki tersebut menyebut jaminannya adalah Rasulullah. Seandainya laki-laki tersebut tidak kembali, maka dia rela tidak dianggap umat Rasul oleh Rasulullah. Singkat cerita, laki-laki tersebut kembali ke rumah dan menyampaikan kabar kepada istrinya soal masalah yang dihadapinya. Hingga akhirnya sang istri mengetahui bahwa suaminya mendapat izin dari hakim karena menyebut Rasulullah sebagai jaminannya, untuk meyakinkan hakim bahwa dia akan kembali ke persidangan esok hari. Maka mereka pun berinisiatif untuk bersolawat sepanjang hari, oleh karena telah menyebut Rasulullah sebagai jaminannya. Dan hingga larut malam mereka bersalawat, sampai akhirnya mereka pun terlelap. Dalam tidurnya, laki-laki tersebut bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah berpesan untuk menemui gubernur terkait hutangnya dan yakinkan gubernur itu dengan menyampaikan salam untuk gubernur, dan sampaikan kabar bahwa salawatnya semalam yang ragu dalam jumlahnya, maka Allah telah menggenapi dan menerima salawatnya. Pada pagi hari, setibanya di kediaman gubernur dan disampaikan seluruh kabar dari Rasulullah di mimpinya tersebut, seketika gubernur itu pun bersyukur
dan memberikan hartanya 500 dinar untuk menebus hutang laki-laki tersebut, dan menambahkannya lagi 2.500 dinar kepada laki-laki tersebut sebagai rasa syukur atas pesan yang telah disampaikan dari Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut memenuhi janjinya untuk melanjutkan proses hukumnya menuju ke tempat hakim. Sesampainya di rumah hakim dan mengetahui bahwa laki-laki tersebut yang datang ke rumahnya, maka seketika sang hakim pun menangis sambil memeluk laki-laki tersebut dan berucap syukur, "Alhamdulillah, karena berkat kasusmu ini, semalam saya bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah berpesan, jika saya membantu kamu untuk melunasi hutang, maka saya pun akan ditolong Rasulullah di akhirat kelak." Dan sang hakim pun memberikan uang 500 dinar kepada laki-laki tersebut. Lalu segera laki-laki tersebut menuju rumah saudagar yang memberikan hutang kepadanya. Sesampainya di rumah saudagar tersebut, hal yang sama pun terjadi pada saudagar, bahwa dia semalam bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasul pun berpesan bahwa jika sang saudagar membebaskan hutang laki-laki tersebut, maka Rasul pun akan menjadi syafaat baginya. Saudagar pun membebaskan hutang kepada laki-laki tersebut dan memberikan 500 dinar sebagai hadiah kepadanya. Masya Allah, berkat memperbanyak solawat yang diamalkannya, laki-laki tersebut bebas hutang dan mendapatkan total 4.000 dinar. Wallahu a'lam.